Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut pengantin dan rombongan, kita berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saat ini kedua mempelai telah berada di tengah-tengah kita. Ibadah pemberkatan nikah akan segera kita mulai. Marilah kita saat teduh mohon penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan ayat 6. Ku
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Febri Johannes Simangunsong dan Roselina Yolanda Boru Tagalung, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengar kor dari keluarga besar Simangunsong.
Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pemberkatan nikah Febri Yohanes Simangunsong dengan Roselina Yolanda Hutagalung. Saya mengutip dari Yosua 24 ayat 15c. Demikian bunyinya. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berawal dari kasih Tuhan yang luar biasa bagi umatnya, kemudian Tuhan memilih dan menetapkan Musa untuk membawa umatnya dari kesulitan, dari perbudakan, dari penindasan kepada tanah yang dijanjikan, penuh melimpah berkat, sukacita, terutama bebas beribadah. Tetapi saudara-saudari, tidak mudah ternyata untuk mendapat berkat itu, mendapat kondisi yang bagus itu harus melalui perjuangan. Tidak bisa hanya sekedar menunggu, melihat dan mendengar, itu memang bagus. Tetapi sejarah membuktikan bagaimana Musa berjuang mempertahankan nyawanya untuk berkorban kepada bangsanya. Kita masih ingat bagaimana Musa harus dibuang ke air karena pembunuhan Firaun, harus membunuh anak-anak orang Israel karena ada mimpi bahwa kelak akan memberontak. Tetapi Allah menyuruh putri Firaun untuk membesarkan anaknya. Setelah bertumbuh anak-anak, dia dibawa ke rumah orang tuanya, orang Israel, dan dia lari menangis dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ternyata saya bukan anakmu kandung. Saya adalah orang Israel dan saya telah bertemu ibuku dan bapakku dan saudara-saudaraku." Terus ibunya berkata, "Ya memang kamu orang Israel, tapi saya mengangkat kau jadi anak saya." Setelah bertumbuh dewasa, dia melihat penyiksaan demi penyiksaan, penderitaan demi penderitaan yang dilakukan oleh Firaun, tentara Firaun terhadap orang Israel, sehingga dia darahnya mendidih dan memukul tentara Mesir. Kemudian dia lari ke Midian. Kita masih ingat, kemudian dia punya istri sana dan punya anak, tetapi Tuhan menyuruh dia kembali ke Mesir untuk membawa umatnya. Wah, ini perjuangan yang luar biasa. Sampai
Allah berkata biar mereka percaya tongkat ini bisa menjadi ular. Tapi orang Mesir membuat seperti itu. Tetapi tongkat Musa memakan ular buatan Mesir itu. Air menjadi darah, tulah-tulah sangat banyak. Perjuangan ternyata untuk merebut suatu keberhasilan. Cukup panjang ceritanya, perjalanan 40 tahun. Seperti perjalanan si Febri ini, udah 40 tahun ya. Sama kayak kita semua. 40 tahun berjuang mencari Tuhan, mencari kebenaran, tidak sampai juga memberikan tongkat estafet kepada Yosua. Inilah kesaksian dari khotbah ini. Tidak mudah lagi bagi Yosua untuk membawa hanya menyeberangi sungai Yordan. Jika saudara-saudara sudah pernah ke Yerusalem, pernah lihat sungai Yordan itu, tidak mudah walaupun kelihatan kecil sungai perbatasan itu ke Jeriko. Tentara Jeriko yang sangat kuat-kuat telah berjaga-jaga karena katanya orang Israel telah datang untuk menguasai kita. Kemudian Yosua mengirim mata-matanya dan masuk ke rumah seorang sundal Rahab, bertemu dengan orang tuanya Rahab, ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan mengetuk hati Rahab, seorang sundal, untuk karena tentara Jeriko telah menggedor-gedor, buka pintunya, ada orang Israel ingin kami tangkap dan bunuh. Tetapi Rahab memberikan dirinya, menyembunyikan, ditutupi mado jerami mata-mata dua. Kemudian disuruhlah lari, katanya setelah pergi pulang dikejar dengan pasukan Jeriko. Padahal sudah bersembunyi dua mata-mata ini supaya selamat. Dan orang Israel ini bilang, suatu saat nanti kamu harus ikut kami. Saudara-saudari, apa yang terjadi? Tuhan berkata 3 hari Jeriko harus dikuasai. Kita bayangkan, dalam 3 hari. Asal percaya kepada Allah, kelilingilah kota Jeriko ini 7 kali dan suarakanlah suaramu dan trompetmu, pasti Jeriko akan runtuh. Itu pendek cerita, ini ceritanya sangat panjang. Jeriko hancur, hanya Rahab dan ibunya dan bapaknya dan saudara-saudaranya yang dibawa pasukan Israel diselamatkan dari kehancuran Jeriko. Luar biasa. Asal bersama Tuhan. Inilah ayat yang disampaikan Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Alanidang Holland Tiberau nahaya cerita tabereng bisa dibelah 2. Tetapi peristiwa Yosua juga Jordan itu waktu mengangkat tabut perjanjian kering. Jarang kota begitu. Kata begitu kan Musa mengangkat tongkatnya, kemudian laut Tiberau terbelah 2, laut merah itu, kemudian orang Israel lewati itu sampai selamat, masuk tentara Mesir, Firaun tenggelam di situ. Alai Yosua ketika mengangkat tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan ke Jeriko itu kering sungai Yordan. Lewat nasida kembali lagi airnya lewat. Omad hita kadonga sa persyaon nang dohona ikom marsihohot tita namar ani. Luar biasa Tuhan kita. Yang punya Yesus Kristus ini harus setia dan beribadah kepada Yesus Kristus. Setia kepada apa? Setia kepada Roh. Odo ajaran agama nauding di pertibion. Kalau kami kan persejarah kami perbandingan agama ini agama tak pola. Tetapi yang paling lengkap adalah Alkitab kita, karena di situ ada penyelamatan oleh Yesus Kristus, sedangkan kitab yang lain tidak ada keselamatan. Tangarong pengorbanan keselamatan. Alani manangahape na taula, manangahape keinginata molo mardongan Yesus Kristus berjalan
Odok-odok tu si Febri dan Yolanda, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan gereja, karena inilah tempat kehadiran Tuhan untuk bersekutu untuk kita, yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan kedamaian bagi kita. Di mana lagi kalau enggak di gereja? Engkau di luaran, wah penuh persoalan, konflik, perselisihan, kekacauan, emosi. Ala yang belum masuk kita tiamang enak tu gerejaon, damai, sonang. Ala memang Roh Kudus bekerja di sini. Kudus bekerja. Itu yang saya sampaikan sama Febri dan Yolanda. Ya kalian kalau pekerjaan kerja dua-duanya. Tetapi jangan pernah tinggalkan seperti ayat ini. Ikut komitmen, aku dan seisi rumahku, nanti kalian berkeluarga, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan dia Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir di sini, dia melihat di sini, dia yang mengatur segala kehidupan kita, dia yang memberkati kita, dia yang tahu kebutuhan kita, apa yang di pikiran kita. Dan kalian diharap tugas tanggung jawab yang besar menjadi berkat. Seluruh berkat mamu kan? Allah banyak keluarga, orang tua sama kalian. Jadi pasti kehidupan kalian lebih baik, tapi tanggung jawabnya ada juga sama keluarga. Menunggu putus kamu tuh orang tua deh, Yolanda. Udah Dominika masa jadi lupa sama mama, bapak kan nggak lupa kan? Tony si Febri harus ya mama, siapa lagi kawannya? Kalau enggak Febri, enggak ada lagi. Terus mainnya di gereja ini yang saya lihat. Karena berhala dokan di gereja, ke gereja terus, jadi dia damai di sini, tenang di sini. Ya itu didampingi aja. Dia balik ke gereja. Terus gereja dalam nggak pernah absen. Terus cerita di sini, bergabung di sini, marsaur di gereja ini. Dia memang tempatnya di sini. Jadi kita saling mengasihi, saling mendoakan, mensupport. Ya semoga lah inang beruta galung panjang umur. Kalau pesta ini sudah diberkati Tuhan, ini lancar semua, ini damai. Apa selesai nanti nggak ada masalah. Ini si Febri ya dijalani dengan beribadah, soalnya si Yolanda rajin beribadah, udah selesai, udah gampang semua nanti. Konflik. Pokoknya nanti dikasih Alkitab oleh situa kita, gereja kita baca. Tadi udah kami bahas. Nanti dibaca si Yolanda ini Alkitab kita kasih ini. Jangan-jangan hanya disimpan, hanya dibaca, berdoa. Soalnya masih Febri rajin mau bertanya nggak deh? Rajin doa bertanya. Rajin. Mau minggu, suya gereja nasib doa. Sini bagus gerejanya, Wan. Sekali. Parhaladonya bagus, jemaahnya bagus. Sini gak ada konflik, damai semua. Bagus sekali gereja ini. Kau cari-cari gereja yang lain. Ya Yolanda, sini bagus. Kau belajar bahasa Wat, rakat tuh sini mana? Kina kata Aidati kan, bertupul Yolanda cerita sama aku. Nggak ngerti Pak, dibilang. Wah, no, ale sudi orang tua nih hatai digad dia temang ade. Harus si Febri saya nggak ngerti apa yang lagi non sampai sore nggak ngerti juga kalian dia ngomong kan. Apanya ini? Tapi harus sabar ya Febri ya. Sabar sama Yolanda, ikuti aja. Itu semua pekerjaan Tuhan itu. Ya besok ini do tiki mangoliau. Ya hari hatai lawan. Capek kali kan. Apabila menerima kata nadinggat do, itu semua doa yang diciptakan nenek moyang orang Batak itu bagus sekali. Ada ke upama itu, tun itu. Jadi semoga kalian sabar nanti sampai sore, tenang aja, tahan, ya santai saja, akan berjalan dengan baik. Inilah firman Tuhan bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami akan perjuangan kami untuk meraih keberhasilan, damai sejahtera, dan apapun yang kami inginkan. Jika kami percaya kepada Tuhan, percaya sama Yesus Kristus, mengenal dan mengandalkan hanya Tuhan sebagai penolong kami,
luar biasa ya Tuhan, firman Tuhan dan ajaran yang disampaikan kepada kami, dan kami akan melakukan itu dengan baik dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 318. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan.
tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, si Febri Yohanes Simangunsong. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Roselina Yolanda Hutagalung menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Roselina Yolanda Hutagalung yang telah dipilih saudara Febri Yohanes Simangunsong menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Febri Yohanes Simangunsong menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang disuruh menyampaikan firman Tuhan dan mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, gitu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Duduk saja. Duduklah, duduk. Pemberian akte dan dapat selamat kenang-kenangan dari gereja. Dihita Sudi Perhalado HKBP Mampang Perapatan Nadong Dingananon Asaroma Hita Pijudo Lau Pasahat Torong Kenang-kenangan Sian Kuria. Kepada Febri dan Yola, selamat atas pemberkatan pernikahan kalian pada hari yang berbahagia ini. Kami dari Jemaat HKBP Mampang Perapatan memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab, dan kami berharap ini dibikin menjadi pajangan. Bacalah setiap hari sebelum kalian melangkah, supaya Tuhan selalu menyertai apa yang kalian rencanakan. Di dalam menjalani rumah tangga, kita selalu sering dan menghadapi
cobaan dan banyak kekurangan. Selama pacaran semuanya yang indah-indah, tapi setelah menikah kelihatan semua yang kekurangannya. Jadi permintaan kami, di atas segalanya itulah kenakanlah kasih, karena kasih menutupi segala kekurangan. Jadi terima kasih, selamat atas pemberkatan kalian berdua. Silakan duduk. Hati-hati. Kita kembali memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan untuk gereja dan pelayanan sosial kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, persilakan duduk. Sekarang kita sampai ke foto pengantin bersama pendeta. Selesai ini kan baru amak sambil mandok apa ya? Kedasaran keluarga Simatupang. Kita foto bersama. Simatupang. Oke. Foto pengantin dohot majelis. Dilanjutkan kata sambutan dari keluarga Simangucong. Kami persilakan. Salam horas madihita saluhuna mauliate ma diamatta debata di partikianon las bauliate gudang dohonon nami tuhamu amatta padita naung bangulahon pamasu-masuon ni anak doh parumen nami nung ngamardala doh denggan alani mauliate gudang madohon nami doh dihamu saluhuna parhalado ni huriah HKBP Mampang Perapatan songoni nang pionis dohot song leader mauliate madihamu saya ditabay itu hatta madihamu gugu ditongos dihamu hahi pason di daging dohot todi songoni mah nang dihamu saluhuna dongat tubuh nami bere buru bebere naro mengadupi pesta pamaso-masuon ni anak dohot paruan nami songoni mesema dohon nami dihamu nahu parsangapi hami horongi hula-hula dohot tulang nami rajai raja Hutagalung mauliate ma tulang mauliate ma amang
di pasaha rohanami Tuhamu saluhuna na menghadapi pamaso-masuan ni anak dohot parumain nami. Nuk sidung sian garejaon rap udur mahita tuinganan naung huparadihami tu gedung mulia raja laho manganidahan nalas minumaik sitio-tio uhut pasahaton adat na hobbar tu ulau ni mauliate ma di pasahat rohanami Tuhamu saluhuna Horas Zalagabe. Upasahatan memamse kata sambutan sian keluarga Hutagadung. Salam. Na parsangap kami amak padida perhaladu ni uria KBP Mampang Perapatan dan suri akan nama kewasi ulota di sadari terlebih mulate mau pasatami tuamu ala dinggado mardalan ulota di ramo itu atai songinang dihamu raja di pemurun nami raja Semaucong mulai mau pasatami dia raja Muna nawang alian inganan lau parsaurata di Bekasat Tuhani nang dinalau majalo hu pasaton adat nagok diulani pangulini berenamion ima di gedung mulia raja di hitan nomor tubuh buru nami soni bere molate do budak kupasat tami tamu ala diare di Nuramuna do mangyuton acara pamas-mason ni beretta apalagi tikon sehingga matuata natutong na masuk kita salutna terlebih dihamu hula-hula nami Raja Pajahitan tulak sut nami Raja Lubat Tubing nak tulang rubut nami Raja Siahan olate pasat tami dia Romuna naro menghadapi pamas mosonon jalom mau tangami gokon nami tu kita salutna duk sidung siapa mas-mason rabudur mahita tu gedung mulia raja tu inganan nak naradi ni raja pemarun nami simangusong di nalau mangandan dot minum air las dot majalahu pasaton adat nau bartu ulat dari sadarion saya tuata mana maharamati kita diganup lakata sangget kita totong marsonang di bagasan holong dot asini rohati tuatai mau lihat deh. Sahat mahita tu na pasahat ucapan selamat orang tua mempelai sama yutu julu ya. Orang tua kedua mempelai masuk tujulu asa di pasahat ucapan selamat. Now
Coba